Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hilma Hanindya Putri dengan NPM 1009003247176. Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel karya ilmiah saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul pada Konten Kreator di YouTube. Langsung saja, yang pertama itu ada abstrak. Jadi salah satu fungsi utama platform online YouTube berfungsi sebagai saluran untuk menemukan, menonton, dan mendistribusikan video asli dari berbagai belahan dunia melalui platform online. Sebagai salah satu situs paling dikenal, jutaan pengguna jaringan dapat menikmati banyak video dengan beragam isi yang menarik dan informatif. Ini memberikan keuntungan bagi para kreator yang aktif memproduksi video yang menarik, berbeda, dan berkualitas tinggi. Perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan nasional dan internasional Indonesia. Semakin banyak bahasa digunakan di media sosial karena tidak ada batasan, ini termasuk bahasa gaul. Bahasa gaul yang mudah dipahami dan dimengerti membuat komunikasi terasa lebih dekat dan bebas. Meskipun bukan bahasa resmi, bahasa gaul itu berkembang seiring berjalannya waktu. Ini dapat ditemukan dalam pesan singkat, obrolan, keterangan, unggah di jejaring sosial, dan jenis komunikasi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Di era sekarang ini, hampir semua orang terpengaruh oleh media sosial termasuk YouTube. Nah, YouTube adalah sebuah platform sosial yang menampilkan berbagai tipe video dengan banyak kategori seperti masak, vlog, hiburan, dan berbagai kategori yang lain yang dapat ditemukan di YouTube. Jadi selain itu, hampir semua orang, terutama di Indonesia, telah mengetahui dan pernah menonton video YouTube. Sehingga frekuensi masyarakat Indonesia dalam menonton video di platform ini terkadang membuat mereka secara tidak sadar nih terpengaruh oleh cara berbicara atau istilah yang muncul dari setiap kreator konten yang kita sebut sebagai bahasa gaul. YouTube ini merupakan sebuah situs daring dan fungsi utamanya adalah sebagai sarana untuk menemukan, menonton, dan membagikan video asli dari seluruh belahan dunia lewat internet. Jadi, walaupun YouTube menyediakan ruang untuk mempublikasikan karya, komunitas pembuat video, mulai dari sinema pendek, film dokumenter, hingga vlog, sangat dipengaruhi oleh eksistensi YouTube. YouTube memiliki antarmuka yang ramah pengguna, biaya yang terjangkau, dan dapat diakses hampir di mana saja dengan perangkat yang mendukung. Ini memberikan kesempatan bagi pembuat video pemula untuk mengunggah karya mereka dan membagikannya tanpa batasan. Nah, jumlah akan bertambah jika video tersebut mendapatkan reaksi positif dari orang-orang. Pengiklanan akan lebih tertarik untuk memasukkan iklan mereka di video yang akan datang karena jumlah penonton yang tinggi. Program TV yang populer dan memiliki rating yang tinggi pasti akan mengundang perhatian pengiklan seperti halnya televisi. Jutaan video dengan beragam konten yang menghibur dan informatif tersedia di YouTube, yang merupakan salah satu platform digital yang sangat terkenal saat ini, mendorong jutaan pengguna internet untuk mengunjunginya. Hal ini memberikan keuntungan bagi para pembuat konten yang bersemangat untuk membuat video yang menarik, unik, dan berkualitas tinggi. Kemunculan lebih banyak YouTuber dan vlogger di Indonesia yang memiliki banyak penggemar dan pelanggan menunjukkan bahwa kehadiran mereka telah menjadi fenomena baru di kalangan generasi muda saat ini. Wensterberg pada tahun 2016 menunjukkan bahwa para pembuat konten YouTube ini telah menjadi selebritas dengan basis penggemar mereka sendiri. Mereka tidak hanya dituntut untuk kreatif dalam konten, tetapi juga memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan yang baik agar dapat menyampaikan pesan dengan cara yang menarik, menghibur, dan mudah dipahami. Dari pengamatan awal, terlihat bahwa mereka sering menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak biasa dan bahkan menciptakan istilah baru. Fenomena seperti kode switching dan kode mixing sering muncul dalam kalimat mereka, di mana kata asing diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Mereka juga mengaplikasikan bahasa gaul untuk menciptakan kedekatan dengan audiens yang mayoritas adalah generasi muda. Variasi bahasa yang muncul menjadi menarik untuk dikaji karena banyak remaja yang cenderung meniru gaya bahasa para YouTuber dan vlogger yang mereka ikuti. Budaya populer dan selebritas Indonesia juga sering memengaruhi bahasa gaul di media sosial. Misalnya, istilah seperti sabi yang merupakan singkatan dari bisa, atau kuy yang merupakan singkatan dari yuk, sehingga dikaitkan dengan figur publik atau tren yang muncul di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa gaul itu bukan hanya karena bahasa yang tetapi juga cara berkomunikasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Sebagian orang yang mengkhawatirkan fenomena ini itu termasuk akademisi dan praktis berbahasa gitu, yang percaya bahwa bahasa gaul dapat melemahkan pemahaman remaja tentang kosakata dan tata bahasa Indonesia yang baku. Nah, sebenarnya penggunaan bahasa gaul di media sosial ini tidak terlalu berdampak buruk. Remaja lebih memahami bahasa sebagai alat komunikasi yang dinamis dengan belajar berbahasa banyak jenis bahasa. Karena bahasa juga dapat menciptakan citra diri
Orang yang menerima pesan akan senang jika mendengar informasi atau pesan dari orang yang mereka hargai. Mereka akan memperhatikan pesan dan dengan senang hati memfilter informasi, yang meningkatkan kemungkinan mereka untuk memperhatikan pesan. Berbeda dengan orang yang biasa menggunakan bahasa kotor, akan menciptakan pandangan negatif terhadap orang tersebut dan citra diri yang buruk. Sehingga saat dia menginformasikan sesuatu, penerima pesan dapat merasa ilfeel terlebih dahulu dan terjadi proses filter yang dapat membuat pesan komunikator dicerna sebagian, bahkan tidak dicerna sama sekali. Jadi kita masuk ke landasan teori. Jadi bahasa gaul merujuk pada bentuk bahasa tidak formal yang digunakan untuk menjalin kedekatan, menyampaikan perasaan, atau menampilkan identitas kelompok tertentu. Cair mengemukakan bahwa bahasa gaul adalah bagian dari variasi sosial yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan interaksi masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Jenis bahasa ini bersifat berubah-ubah dengan munculnya istilah baru yang sejalan dengan kemajuan budaya pop dan teknologi, sehingga menjadi objek yang menarik untuk teliti dalam berbagai konteks sosial. Platform sosial termasuk YouTube ini berperan krusial dalam penyebaran dan pembangunan bahasa gaul. Kristal berpendapat bahwa media digital menciptakan platform baru untuk interaksi yang memungkinkan terciptanya bentuk bahasa yang kreatif, singkat, dan ekspresif. Sebagai situs berbagai video yang terkenal, YouTube menyediakan ruang bagi para pengguna untuk mengekspresikan diri melalui beragam konten seperti vlog, hiburan, dan tutorial. Para pembuat konten seringkali memanfaatkan bahasa gaul untuk menarik perhatian dan menjalin hubungan dengan penonton mereka. YouTube kini berfungsi sebagai saluran komunikasi modern yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk komunitas. Westenberg menyampaikan bahwa pembuat konten membangun koneksi yang kuat dengan audiens melalui bahasa yang mudah dimengerti dan relevan. Dalam konteks ini, bahasa gaul menjadi sarana untuk meningkatkan keterlibatan audiens sekaligus mencerminkan identitas kelompok tertentu. Karakteristik bahasa gaul pada konten YouTube mencakup penggunaan kata atau frasa baru seperti sabi atau ku yang tadi saya bilang, peralihan dan pencampuran kode dengan bahasa asing, serta ekspresi humor dan emosi, serta adaptasi istilah dari budaya pop. Jadi tipe bahasa ini tuh tidak hanya menarik minat, tetapi juga menghadirkan suasana yang santai sehingga membuat penonton merasa lebih dekat dengan pembuat konten. Peran utama bahasa gaul di YouTube adalah untuk menjalin kedekatan, menarik perhatian, memperluas jangkauan penonton, dan menunjukkan identitas dari komunitas tertentu. Namun, penggunaan bahasa gaul memiliki dampak baik dan buruk. Di satu sisi, bahasa gaul itu berperan dalam menciptakan komunikasi yang lebih dinamis dan relevan. Sementara di sisi lain, ia dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang formal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam studi sosiolinguistik, pemakaian bahasa gaul merefleksikan keterkaitan antara bahasa, masyarakat, dan konteks sosial. Holmes menjelaskan bahwa variasi bahasa sering digunakan untuk menandai identitas sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa gaul itu mencerminkan dinamika budaya dan teknologi yang memberikan dampak signifikan terhadap cara generasi muda berinteraksi di era digital. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Jadi studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan bahasa slang oleh para pembuat konten di platform YouTube. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memiliki sifat deskriptif karena fokus pada penjelasan mendalam mengenai fenomena penggunaan bahasa asing, termasuk pilihan kata, konteks komunikasi, serta dampaknya terhadap penonton. Data yang diperoleh berupa transkrip, percakapan atau dialog dari video yang diunggah oleh pembuat konten di YouTube, terutama yang kerap menggunakan bahasa slang, merupakan sumber data terdiri dari video-video dari pembuat konten yang terkenal dengan banyak pengikut, khususnya mereka yang aktif dalam penggunaan bahasa slang sehari-hari. Video tersebut dipilih berdasarkan jenis konten yang populer seperti vlog, komedi, dan tutorial. Proses pengumpulan data mencakup observasi terhadap video yang relevan, dokumentasi berupa transkrip dialog dari video, serta wawancara jika memungkinkan dengan membuat konten untuk memahami motivasi dan tujuan penggunaan bahasa slang. Alat pengumpulan data yang digunakan meliputi paduan observasi, paduan wawancara, serta perangkat lunak transkrip untuk mengubah audio dalam video menjadi bentuk teks. Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu memilih sampel pembuat konten berdasarkan kriterianya yang berkaitan dengan popularitas dan konsistensi dan penggunaan bahasa slang. Yang kedua, melakukan pengamatan dan mencatat bagian video yang relevan. Ketiga, mentranskrip dialog yang telah diamati. Keempat, melakukan wawancara opsional dengan membuat konten yang mendapatkan wawasan lebih lanjut. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi. Prosesnya meliputi pengelompokan bahasa slang menurut kategori, penafsiran konteks menggunakan dalam video, serta identifikasi tema atau pola yang muncul. Jika diperlukan, analisis kuantitatif tambahan mengenai dampak penggunaan bahasa slang terhadap jumlah penonton atau tingkat interaksi penonton itu dapat dilakukan melalui teknik statistik seperti regresi sederhana atau analisis korelasi. Nah, pendekatan ini itu dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam sebagai mengenai fenomena bahasa asing dalam konten YouTube, serta bagaimana bahasa tersebut mempengaruhi interaksi antara pembuat konten dan penonton. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan.
Jadi tidak diragukan lagi, salah satu faktor yang membuat para vlogger dan YouTube ini menjadi populer adalah cara mereka menyajikan video mereka dengan cara yang menarik, unik, dan dapat mempengaruhi kebutuhan pengikut mereka. Bahasa yang digunakan juga harus sederhana, modern, dan mudah dipahami. Setelah analisis awal, mereka menemukan bahwa penyampaian konten video mereka akan menarik dengan menggunakan berbagai gaya untuk ragam bahasa. Berikut ini macam-macam gaya yang ragam bahasa yang digunakan. Jadi yang pertama itu ada paduan kode. Nah, banyak YouTuber kerap menambahkan kode ke dalam video mereka. Bahasa asing termasuk Inggris, Rusia, Jepang, dan Korea sering dipadukan dengan bahasa lokal pembuat konten. Jadi bahasa asing ini paling umum digunakan adalah bahasa Inggris. Hampir setiap video di YouTube menggunakan istilah seperti guys, subscribe, like, follow, enjoy, comment, upload, dan sebagainya, sehingga kata-kata tersebut terasa familiar bagi penonton. Yang kedua adalah istilah slang dan jargon. Jadi gaya bahasa ini digunakan oleh YouTuber atau vlogger dan influencer Indonesia yang seringkali lebih santai dan modern. Ya seperti kuy, gokil, receh, woles, sabi, taki, sabep, gaje, siap, mager, PHP, santuy, tuman, dan bocil, dan berbagai macam lainnya. Ada beberapa contoh kata yang populer di kalangan mereka. Kata-kata ini sering digunakan untuk menggambarkan berbagai situasi, perasaan, atau bahkan untuk memberi percakapan kesan humor. Selain itu, ada banyak istilah slang untuk menyapa orang lain seperti hi guys, slur, ngap, cuy, bosku, what's up my man, brody, sista, dan masih banyak lagi. Jadi istilah-istilah ini menunjukkan rasa akrab dan akrab dalam komunikasi digital. Jadi istilah ini tuh tidak hanya digunakan oleh kalangan anak-anak, tetapi juga digunakan sebagai berbagai usia dan komunitas, menjadikan bagian dari budaya sehari-hari yang terus berkembang setiap harinya. Yang ketiga ada integrasi. Jadi suatu pinjaman yang terjadi ketika istilah tertentu tidak tersedia atau padanannya masih belum dikenal. Salah satu contoh adalah mukbang yang berasal dari bahasa Korea yang berarti makan sambil menonton. Yang keduanya ini berasal dari bahasa Korea. Karena itu istilah mukbang merujuk pada aktivitas makan sambil live streaming online yang sangat digemari oleh para YouTuber atau vlogger yang membagikan konten seputar makanan. Nah, selain itu mukbang ini biasanya disajikan dalam porsi yang sangat besar. Di sisi lain, istilah noob berasal dari kata bahasa Inggris newbie dan digunakan untuk menggambarkan pemain yang baru mulai. Yang keempat ada interferensi. Jadi fenomena ini ketika unsur-unsur masuk ke dalam bahasa lain menyebabkan kaidah bahasa yang terpengaruh berubah dalam aspek fonologis, gramatikal, leksikal, dan semantis. Kata-kata seperti ngeprank, chatting, ngekill, nge-tweet itu dan sebagainya adalah contoh yang sering digunakan. Berdasarkan contoh di atas itu tampak bahwa bahasa Inggris ini memberikan pengaruh bagi bahasa Indonesia gitu. Kata-kata seperti prank yang memberikan kejutan atau menjahili gitu, dan kill yang seperti membunuh dimodifikasi dengan menambah awalan men yang dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai kata kerja aktif. Nah, selain itu, ada proses adaptasi di mana istilah ngeprank ini disingkat dan diucapkan sebagai ngeprank, yang berarti melakukan kejutan atau tindakan jahil terhadap seseorang. Fenomena serupa juga tampak dengan istilah menghabiskan nyawa yang sering digunakan oleh para pemain game untuk menyatakan bahwa mereka telah mengalahkan musuh dalam permainan yang dimainkan. Jadi kata-kata tersebut itu kemudian menjadi bagian yang dari percakapan sehari-hari, khususnya di kalangan anak-anak, memperkaya variasi bahasa Indonesia yang berkembang di zaman digital dan budaya modern. Nah, dengan adanya beragam gaya bahasa yang digunakan oleh YouTuber dan vlogger, Indonesia dalam konten mereka jelas memiliki pengaruh besar terhadap penonton atau viewers mereka. Banyak orang mulai menggunakan gaya bahasa atau kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maka seringnya mereka mendengarkan dalam video yang mereka tonton, hal ini tidak terbatas pada anak muda, itu mencakup berbagai kelompok usia dan bahkan mempengaruhi cara orang berbicara secara online dan tatap muka. Dengan interaksi langsung antara pembuat konten dan pengikutnya melalui media sosial, pengaruh ini semakin kuat. Ini mendorong kesabaran bahasa gaul dan slang dalam masyarakat. Oke, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa YouTube sebagai salah satu platform media sosial yang sangat populer telah mempengaruhi cara orang berkomunikasi, terutama di Indonesia. Bahasa yang digunakan oleh YouTuber dan vlogger Indonesia seperti penggunaan bahasa gaul, slang, dan istilah asing sangat mempengaruhi perilaku dan percakapan penonton mereka. Kata-kata atau gaya bahasa yang digunakan oleh pembuat konten mulai diadopsi oleh penonton seiring seiringnya mereka mengakses konten-konten tersebut. Gaya bahasa ini akhirnya menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Selain itu, ragam Indonesia yang berkembang di era digital ini semakin diperkaya oleh fenomena campur kode, integrasi, dan interferensi bahasa. Pengaruh media sosial, terutama YouTube, meluas ke berbagai kelompok usia, memperkuat peran bahasa dalam budaya komunikasi modern. Penggunaan bahasa gaul ini menunjukkan dinamika bahasa sebagai alat komunikasi yang terus berkembang, meskipun ada kekhawatiran tentang efek negatifnya terhadap pemahaman bahasa yang baku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.